Nah, jadi hari ini kita belajar tentang penulisan skenario ya. Tak bisa share screen dulu, ada Microsoft Word ini. Nah, jadi skenario ini nanti yang menjadi titik awal kita membuat progres yang kamu syuting video dan seterusnya itu. Jadi acuannya atau kalau saya ngomong sebagai panduannya ya, itu adalah skenario ini. Karena di skenario itu kita menulisnya secara utuh, secara lengkap, apapun yang akan kita tampakkan di depan kamera. Ingat ya, kita tampakkan di depan kamera. Nah, apa yang terjadi di belakang kamera, apa yang terjadi di belakang panggung, ibaratnya gitu, itu adalah konsumsi kita saja. Maksudnya konsumsi kita itu ya konsumsi kita sebagai kru. Hanya kita sebagai kru yang tahu. Di luar kru tidak mengetahui hal-hal tersebut. Oke, semoga bisa dipahami. Nah, beberapa elemen dari skenario yang perlu kita pahami. Jadi skenario tidak hanya satu atau dua elemen, tapi ada beberapa elemen. Dan yang harus kalian pahami bahwa skenario itu sudah berbentuk adegan, bukan lagi konsep. Nah, tugasmu di GCR yang kemarin itu permintaannya adalah adegan. Tetapi nyatanya banyak lagi di antara kalian yang hanya membicarakan konsep lagi. Sudah cukup, sudah titik konsepnya itu. Konsep itu namanya ide cerita. Dari cerita yang sudah ada, itu dituangkan ke adegan. Adegan itu adalah bekerjanya seperti apa. Kata kerja. Sekali lagi, adegan itu adalah kata kerja. Jadi si aktor itu melakukan apa? Makan misal. Konsepnya makan. Berarti adegan nih. Aktornya megang sendok kah? Aktornya membuka mulut kah? Aktornya mengunyah makanan kah? Nah gitu. Dari satu konsep, makan. Apa yang dikerjakan orang saat makan? Nah, gampangnya begitu. Oke. Pertama, ada nomor adegan di sini. Ya, ada nomor adegan. Nomor adegan ini harus ada karena ini adalah nomor urut. Nah, nanti pada saat pengambilan gambar itu boleh pisah-pisah, loncat-loncat itu boleh. Jadi misal nanti kan adeganmu ada banyaknya, misal 1 sampai 20 gitu misal. Hari ini kita syuting di kampus. Syuting di kampus kita syuting adegan 1, adegan 3, adegan 7 misal gitu. Itu enggak apa-apa secara teknis ya. Mungkin kalian hanya butuh ganti baju atau mungkin hanya ganti dari ruang A ke ruang B biasanya gitu. Jadi kalau kalian ngelihat orang syuting sinetron film itu dalam satu hari mereka syuting beberapa nomor adegan ini. Meskipun nggak urut nggak apa-apa. Nanti editor yang akan ngurutin gitu. Makanya ada istilah clapper ya teman-teman. Bentar, saya kasih lihatkan istilah clapper. Nah ini namanya clapperboard. Ini biasanya untuk syuting-syuting itu pakai ini. Di sini ada scene ini ya. Nah, nanti akan kita tuliskan scene nomor berapa yang lagi di shooting. Kemudian take itu pengambilan gambarnya. Maksudnya itu kita tidak sekali ya biasanya mengambil gambar tuh ya. Take satu salah, oke, berarti take lagi, take dua. Take dua salah, berarti lagi, take tiga. Take tiga masih kurang memuaskan, berarti take berapa? Nanti ditulis di sini. Kemudian roll, kalau zaman dulu pakai roll film itu ya. Jadi ditulis roll ke berapa. Nah ini namanya level. Fungsinya ini untuk menandai ini adegan di scene berapa. Ini nanti akan sangat memudahkan editor. Jadi editor itu melihat dari ini. Jadi misal take 3 itu di wrap itu dibungkus. Maksudnya take 3 itu udah benar, udah memuaskan, udah sesuai dengan harapan. Berarti ditulis di sini. Sehingga editor nggak perlu ini membaca atau melihat take 1, take 2 nggak perlu. Jadi editor langsung ke take 3. Itu yang diedit sama editor. Nah, itu fungsinya Clapper. Clapper itu erat kaitannya sama skenario yang akan kita bikin. Sehingga skenario itu ada nomor adegan. Nah, ini nomor 01 misal. Pertama yang kalian deskripsikan adalah selain
memperadegan ini tadi, silakan dideskripsikan in atau X-nya. Ini maksudnya adalah interior atau eksterior. Jadi scene ini, babak ini uh, akan dilakukan pengambilan gambar itu di interior atau di eksterior. Rumah itu ya berarti interior. Lapangan itu berarti ya eksterior. Gitu. Kenapa di skenario harus ada interior sama eksterior? Karena kita sambil ingat ya materi-materi yang kemarin kita bicara tentang lighting, tata lampu itu ya, lighting di interior dengan lighting di eksterior itu kan berbeda. Nah itulah makanya di sini kita berikan in dan gitu. Kemudian setelah in dan S adalah setting tempat. Tempatnya di mana? Misal warung. Nah misal gini. Boleh kalian berikan N atau D. Ini opsional N sama D ini. Tapi yang pasti diberikan D1 atau hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu berdasarkan cerita. Ya, berdasarkan cerita. Bukan berdasarkan teknis pengambilan gambarnya, bukan. Kalau teknis pengambilan gambar kita katakan mungkin sebagai jadwal ya, jadwal shooting ya. Tapi D1 misalkan gini, hari pertama itu mereka ngapain, besok mereka ngapain, lusa mereka ngapain. Kan sering ya kita ngeliat sinetron atau film itu kan sekali kita lihat itu berhari-hari mereka adegan. Hari pertama itu biasanya mulai subuh sampai tengah malam, sampai dini hari itu kita katakan sebagai day one atau hari pertama. Ini boleh kamu lanjut day one, day two, three, four, dan seterusnya. Lepas dari tengah malam, kembali ke subuh itu biasanya udah kita asumsikan sebagai day two atau day kedua. Ini boleh kalian sebutkan day or night. Ini boleh. Ya, day or night ini boleh. Ini urusnya juga sama kata lampu ya. Misalkan kalian ingin memberikan uh, konsep pagi hari atau siang hari. Pasti akan berbeda pada saat kalian memberikan konsep malam hari. Kalau misalkan kamu syutingnya itu ingin memberikan konsep siang hari, ya di dalam ruangan jangan banyak-banyak lampu hilang menyala. Kecuali kalau kalian itu dalam ceritanya itu adalah malam hari. Meskipun kalian syutingnya siang, nggak apa-apa. Tapi di depan kamera tampak kayak malam. Nah, salah satu triknya, contohnya adalah lampu-lampu di dalam ruangan itu dinyalakan. Terutama lampu-lampu yang warnanya kuning itu. Jadi memberikan kesan malam hari. Mungkin kalian pernah ke sebuah lokasi syuting itu, mereka syutingnya tuh sebenarnya siang hari, kemudian ditutupin. Jadi di tengah lapangan tuh semuanya ditutupin pakai kain warna hitam biasanya. Untuk memberikan efek atau memberikan kesan malam hari. Jadi sampai segitunya. Oke, ini opsional ya yang bagian ini. Nah, yang utama dari bagian warung Bu Lasmi. Ini misal warungnya saya asumsikan interior. Kemudian setelah ini baru kita berikan narasi. Narasinya sudah berupa adegan-adegan. Misal, Amin berjalan menuju bangku yang kosong di paling kanan, pojokan dekat etalase. Nah, langsung jelas ya. Dia ngapain berjalan? Kemana? Ke bangku yang kosong. Di mana? Pojokan. Sudah bukan konsep lagi. Jadi sudah merupakan adegan. Mulai narasinya baru kita masuk ke percakapannya. Misal gini.
Ini elemen skenario juga. Jadi di sini kita sebut sebagai narasi, artinya apa yang akan dilakukan sama aktor. Kemudian ini adalah percakapan yang nanti akan diucapkan sama aktor. Percakapan itu boleh improvisasi, boleh ya, improvisasi itu boleh. Tetapi aktor yang melakukan improvisasi biasanya tidak jauh dari apa yang sudah ditulis di skenario. Aktor itu boleh melakukan improvisasi, menambah, mengurangi obrolan, menambah atau mengurangi percakapan, itu wajar dan itu biasa. Kita sebut sebagai improvisasi. Tetapi improvisasi yang dilakukan itu tidak jauh-jauh dari yang sudah tertulis pada skenario. Karena kalau improvisasinya terlalu jauh, eh, nggak baik juga. Dan artian nggak baik itu nanti ceritanya apa yang dikatakan apa. Jadi sebenarnya nggak ada sebuah tayangan tanpa skenario itu nggak ada. Meskipun si aktor improvisasi tetap ada skenario seperti itu. Misal di sini dijawab, nah misalkan gini. Kemudian misal di sini ada Bulasmi. Ada keterangan seperti ini ya, namanya voice over. Namanya voice over itu gini, misalnya ini ada kata-kata yang diucapkan oleh aktor ini, tetapi kalau kita berikan kode voice over itu kata-katanya ada, suaranya ada, tapi kamera kita itu nggak ngesot ke sini. Jadi cuma suara saja. Itu yang kita sebut dengan voice over. Jadi misal kameranya ngesot ke dua anak ini, tapi ada suara ini. Nah itu namanya voice. Jadi nggak perlu kita menunjukkan ini. Karena kadang seperti itu sering ya kita. Jadi misal seperti ini. Baru setelah dia ngomong, kita tunjukkan. Lasmi sedang mengambil ikan goreng ke. Nah gini. Jadi justru kita ngesot tokoh Bu Lasmi pada saat dia naruh ikan ke piring. Tapi pada saat Bu Lasmi ngomong, nggak kita shot, nggak kita tunjukin. Karena di sini ada istilah voice. Ini juga bagian dari skenario ya. Jadi kalau tidak ada keterangan voice over kayak gini, berarti ya pada saat orang itu ngomong, ya orang itu yang kita shot. Itu. Kemudian elemen berikutnya di sini ada transisi. Kalau cut to itu ya berarti sudah cut gitu saja. Tetapi kadang juga dituliskan di sini transisi seperti yang kita pelajari kemarin, fade in atau fade up, atau bahkan di sini juga bisa kita tulis dissolve in atau dissolve out. Nah, seperti ini. Kemudian adegan kedua. Nah, adegan kedua misal di sini eksterior, bisa lapangan badminton, day one, siang gitu misal. Di sini kamu kasih day one, pagi, gini juga boleh ya. Boleh, tetapi ini sifatnya opsional, nggak wajib. Nah, yang wajib itu adanya di sini. Day one gini saja. Eksterior, misalkan di sini Ahmed membawa dua pasang raket. Nah, ini adegannya. Misal, eh, misal di sini ada kata-kata.
Eksterior ya, karena kita berada di lapangan. Ingat teman-teman, di sini sudah adegan, bukan konsep lagi. Nih, membawa, kemudian berjalan, mengenakan. Nah, ini sudah adegan semua. Sudah nggak ngomong konsep kita di sini. Oke, kemudian di sini misal lapangan katanya titik. Oke, sampai di sini misal kartu. Kartu itu maksudnya langsung masuk ke adegan yang lain. Nah, dari 1, 2, dan seterusnya. Ini sampai berapa? Ya, nggak ada batasannya. Tergantung kalian nanti mendefinisikan ide ceritamu itu ke dalam adegan per adegan seperti ini. Jadi, nggak ada batasan ya. Berapa-berapanya itu nggak ada batasan. Silakan, sampai sini jika ada pertanyaan dulu, bisa didiskusikan. Oke, yang yang tidak open cam sudah saya remove ya satu persatu. Seperti biasa dan selalu saya sampaikan jika pertemuan online tugas Anda adalah open cam. Sudah itu saja. Sudah saya remove satu persatu yang tidak open cam sehingga saya presensi dulu. Yang nggak ada berarti ya sudah. Sambil saya presensi teman-teman yang ada di sini nanti bisa open mic seperti biasa. Rizky Nur, Daryl, Hadir, Pak. Adam, Aurelia, Farel, Hadir, Pak. Fadia, Hadir, Pak. Amadeo, Hadir, Pak. Marta, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Pak. Rafiansyah, Hadir, Pak. Rangga, Hadir, Pak. Adinda, Hadir, Pak. Fitri, Hadir, Pak. Patruk, Zaid, Cilia, Hadir, Pak. Amelia, Hadir, Pak. Bani, Hadir, Pak. Lutfi, Hadir, Pak. Nilu. Hadir, Pak. Diah Ayu, Pak. Tri Ega, Hadir, Pak. Amirul, Hadir, Pak. Nela, Hadir, Pak. Aris, Hadir, Pak. Vina, Hadir, Pak. Isma, Hadir, Pak. Dea. Hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil di room ini? Ya, Pak. Rizky Ramadan. Siapa? Rizky Ramadan, Pak. Rizky. Ada pertanyaan dari materi? Silakan.
Wes clear, silakan dipahami dulu. Nanti untuk mengerjakan tugas ya harap Anda sudah memahami dengan baik sehingga tugas bisa dikerjakan dengan baik. Jadi yang tugas kemarin ya sudah tidak apa-apa. Bagi yang pencapaiannya tugas kemarin masih belum maksimal, ya seperti biasa ya diperbaiki ke tugas berikut itu terus menerus. Untuk hari ini insya Allah secepatnya setelah kelas ini saya upload ya tugasnya di GCR. Dutunya sampai kapan silakan dikerjakan dengan baik. Dan tugas kali ini adalah tugas individu. Untuk tugas kelompok Anda progresnya sampai mana silahkan dibicarakan ke kelompoknya masing-masing. Ingat ya, sebelum UAS nanti saya tagih sudah jadi final. Nah, mulainya kapan terserah Anda masing-masing. Karena setelah penulisan skenario ini Anda sudah bisa langsung pengambilan gambar. Dalam artian materi skenario sudah saya berikan, jadi Anda sudah bisa menuangkan ide Anda di proposal yang kemarin itu ke dalam bentuk skenario. Saya tidak minta skenario Anda, saya mungkin nanti hanya minta progres Anda. Sehingga pada saat UAS itu sudah bisa dikumpulkan. Time manajemennya silakan Anda atur sendiri. Termasuk kapan Anda bikin skenario dan seterusnya silakan Anda lakukan sendiri bersama kelompok. Tapi untuk tugas hari ini dikerjakan secara individu. Oke, jika ada pertanyaan seperti itu dulu pertemuan kita hari ini. Nanti untuk tugas seperti biasa ada di GC termasuk rekaman dari perjumpaan kita di Zoom kali ini. Terima kasih. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.